Kasus pembunuhan di sebuah lapo tuak di Pringsewu, Lampung mengantarkan Doni, Nofri, dan Supri ke penjara. Mereka bertiga terlibat dalam penganiayaan yang menewaskan Legiman. Pangkal perkelahian sederhana karena saling senggol di lapo tuak. Inilah serial tabir akhir tragis di lapo tuak, membunuh karena bersenggolan. Pak, bangun Pak, tolongi kai. Cari ini ada darah, tanganku ke atas lagi rupanya di sini ya. Si pelaku utama inilah yang menusuk korban saudara Legiman di dadanya, terkena jantung sehingga meninggal. Sampean iki apa Mas? Mau gebung-gebung dasku. Lah ngopo enggak seneng ta, enggak trimo ta. Saya tantang lah dia 1 lawan 1. Saya balik badan, dia nonjok, itu saya langsung spontan refleks itu, ngambil pisau itu Pak. Kasus penusukan di sebuah lapo tuak di Gading Rejo, Pringsewu, Lampung mengantarkan Doni, Nofri, dan Supri ke balik jeruji besi Polres Pringsewu. Setelah serangkaian pemeriksaan, terkuak ternyata Doni Pratama, warga desa Jembangan, Kecamatan Y5 yang menusuk korban hingga tewas. Kapolres Pringsewu, Lampung AKBP M. Yunus Saputra menyebut jika pelaku Doni menusuk Legiman dengan sebilah badik. Nah, salah satu pelaku ternyata memang membawa badik. Nah, si pelaku utama inilah yang menusuk korban saudara Legiman di dadanya, terkena rusuk yang juga menyentuh jantung sehingga saudara Legiman meninggal, tapi meninggal dalam perjalanan menuju puskesmas. Menurut Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra, antara pelaku dan korban sebelumnya tidak saling mengenal. Di tempat kejadian, korban tidak sengaja disenggol salah satu pelaku. Akhirnya, kedua belah pihak berselisih. Jadi antara 3 pelaku dan korban ini tidak saling mengenal. Mereka hanya bertemu di lapo tuak itu. 3 pelaku ini hanya buruh kasar dan kemudian berusaha untuk mencari hiburan di lapo tuak itu. Dan kemudian terjadi cekcok mulut karena bersenggolan tadi. Jadi ini tidak ada perencanaan sama sekali, kemudian terjadi begitu saja, agresif, kemudian tanpa kendali mereka ini mengeroyok si korban. Pelaku Doni Pratama membenarkan pertengkaran karena adanya selisih paham. Saat ketiga tersangka mabuk, Nofri tidak sengaja menyenggol korban. Korban pun kesal. Dari awal-awal memang kita bertiga itu berangkat bareng itu Pak, ke lapo tua itu. Saya duduk di situ, saya minum. Pertama kita orang minum bertiga itu kan. Kita minum bertiga di situ. Terus nggak lama kemudian saya duduk di situ berdua, Supri keluar minum sama kawannya kan. Nah, habis minum sama kawannya itu saya nggak tahu Pak, ini apa si korban ini datangnya kapan juga saya nggak tahu di situ kan. Saya udah minum habis 1 liter itu, terus dia apa kesenggol, nggak sengaja kesenggol sama kawan saya yang Nopri ini Pak. Korban mengira ia disenggol tersangka Doni. Keduanya lalu berkelahi. Terusan bukannya dia negur Nopri ini malah negur saya. Nah, habis itu cekcok lah kita orang di situ itu. Dia narik topi saya itu Pak sambil mukul kepala dia itu. Mukul kepala itu. Terus ini cekcok. Dia ngomong kalau nggak seneng cekat saya. Setelah berkelahi, Doni pulang bersama Nofri dan Supri. Tapi tampaknya Doni tak puas dengan menaruh dendam. Ia kembali mengajak 2 temannya itu untuk kembali ke lapo tuak. Di lapo tuak, Doni kembali menemui Legiman.
Saat saya jalan ke arah depan itu diajakin keluar si korban itu Pak. Habis itu cekcok lah di situ Pak. Habis cekcok di situ, saya tanya baik-baik sama dia itu, maksudnya sampean iki apa Mas? Mau ngebung-ngebung dasku? Lah emang ngopo nggak seneng nggak terima ta? Dia ngomong kayak gitu dia. Nah habis itu saya tantang lah dia 1 lawan 1. Keduanya kembali berkelahi. Doni mengeluarkan badik dan menikam Legiman. Legiman pun tewas. Dia kan ngomong sebelumnya itu Pak, yo keroyokan rapopo. Saya balik badan, dia harus nonjok Pak, belakang telinga saya sini. Pokoknya seingat saya itu di situ tuh Supri ngedorong, terus Nofri itu seingat saya di sebelah kanan saya Pak, waktu kejadian itu. Habis saya balik badan, dia nonjok itu saya langsung spontan itu Pak, langsung spontan refleks itu ngambil pisau itu Pak. Atas penusukan yang terjadi, Doni Pratama, Nofrianto, dan Supriyadi dikenakan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.